Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas sikap Umar bin Khattab ketika dilanda virus. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang telah banyak memberikan sumbangsi besar bagi perjalanan sejarah Islam di masa kenabian. Umar selalu menjadi andalan menghadapi musuh-musuh Islam. Ketika diberi mandat menjadi khalifah, ia sangat-sangat tegas dalam mengambil keputusan demi kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya, termasuk kebijakan yang tidak populer di bawah kepemimpinan Umar. Ajaran Islam berkembang sangat pesat dan tersebar ke berbagai penjuru wilayah. Namun salah satu ujian terberat terjadi pada tahun ke-6 masa kepemimpinannya, yakni tahun 18 Hijriah atau 561 Masehi. Di tahun ini Islam menghadapi dua ujian besar. Pertama, sebagian wilayah kekuasaan Islam dilanda kekeringan dan kelaparan. Kedua, pada saat yang sama umat Islam diuji dengan wabah penyakit mematikan. Dalam berbagai literatur sejarah Islam wabah ini dikenal dengan tahun Amawas, yang artinya wabah penyakit Amawas. Nama Amawas diambil dari daerah asal lahirnya penyakit, yakni sebuah desa kecil di negeri Damaskus. Tahun itu dikenal dengan tahun kelabu di zaman Umar karena dua bencana kemanusiaan tersebut. Lalu apa yang dilakukan Umar sebagai pemimpin untuk mengatasi kekeringan dan kelaparan? Umar memberikan beberapa keputusan strategis, di antaranya mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok ke berbagai wilayah terdampak dan melarang keras penimbunan bahan kebutuhan. Umar juga mengajak masyarakat untuk melakukan sholat istisqa dan berdoa memohon hujan kepada Allah, untuk menangani wabah penyakit yang terjadi di negeri Damaskus. Umar menempuh langkah-langkah strategis. Pertama, memerintahkan Gubernur Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk mengisolasi rakyatnya. Kedua, mengurungkan perjalanannya menuju Damaskus. Pembatalan itu terjadi saat Umar bersama rombongan sudah sampai di Sarga, sebuah desa di wilayah Tabuk. Setelah adanya kabar pandemi virus Amawas di wilayah Damaskus, keputusan itu diambil setelah melalui musyawarah yang cukup alot dengan para sahabat yang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan pesan Nabi, "Jika kalian mendengar adanya wabah di suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya. Namun jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Umar memilih untuk menghindari wabah penyakit mematikan. Ia menjauhi satu takdir, yakni terjangkit wabah menuju takdir yang lain selamat dari wabah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Muaz bin Jabal lebih memilih takdir yang pertama hingga mereka rela mati syahid menghadapi wabah penyakit tersebut. Selain mereka, sahabat Nabi yang meninggal karena pandemi Amawas tersebut adalah Abdurrahman bin Muaz, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Harits bin Hisham dan Suhail bin Amr. Sementara sahabat dekat Nabi yang memilih takdir kedua yakni menghindar dari wabah selain Umar adalah Abdurrahman bin Auf. Saat Abdurrahman mengambil alih kepemimpinan negeri Damaskus, ia mengajak masyarakat untuk menghindari wabah bersama Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abdurrahman bin Auf adalah tiga sahabat pemuka Nabi yang mendapatkan jaminan masuk surga. Para ahli sejarah mencatat korban meninggal karena wabah penyakit Amawas mencapai 25.000 orang. Awamas adalah wabah penyakit pertama yang terjadi di dunia Islam pasca wafatnya Nabi. Walaupun di zaman Nabi pernah terjadi wabah penyakit serupa, namun tidak menyerang umat Islam yakni pada tahun ke-6 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.